Presentasi kelompok 12. Materi, penyelesaian pemeriksaan. Dosen pengampu, Dr. Rina Yuniarti M.A. Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di sini kami kelompok 12 dengan materi penyelesaian pemeriksaan di mana beranggotakan ada 3 anggota. Yang pertama ada Anita Stiani dengan nomor pokok mahasiswa 20622201108. Yang kedua itu ada Gita Anggraini 20622201107 dan yang terakhir itu ada Ilham Mustafa dengan nomor pokok mahasiswa 20622201197. Nah, di sini materi yang pertama yaitu akan disampaikan saya sendiri, di mana di sini ada notulen rapat Dewan Komisaris. Di mana notulen rapat Dewan Komisaris ini ada di buku 2 halaman 23, yaitu yang berisi rapat rutin pada tanggal 4 Januari 2005, yaitu isinya atau hasil dari rapat tersebut yang berbunyi tidak menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan akuntan. Nah, selanjutnya rapat kedua yaitu rapat rutin pada tanggal 15 Februari 2005, di mana isinya yaitu disahkan laporan tahunan 2004 atau annual report dan disetujui untuk dibagikan kepada seluruh pemegang saham. Nah, yang ketiga yaitu rapat tahunan pada tanggal 29 Februari 2005 yang berisi ada 4. Yang pertama pemilihan pimpinan pusat dan penetapan gaji untuk tahun 2005. Di mana yang pertama ada direktur utama yaitu Leili Runtungan dengan gaji 84 juta rupiah. Yang kedua ada sekretaris dirut atau direktur utama dengan nama Lela Maulana dengan gaji 25.200.000 rupiah, dan yang terakhir Ketua Dewan Komisaris yaitu Bapak Johan Munawar dan ia tidak digaji. Nah, selanjutnya bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa nama gaji dan upah personalia lainnya untuk tahun 2005 ditetapkan sebagai berikut. Nah, untuk nama-nama ini tidak perlu saya sebutkan karena ini bisa teman-teman lihat sendiri, dan yang saya jelaskan yaitu menunjuk Biro Konsultan Hukum yaitu Bapak Effendi Sarjana Hukum sebagai konsultan hukum untuk tahun 2005. Nah, yang selanjutnya yaitu menunjuk Kantor Akuntan Publik yaitu Dr. Andes Susilo dan CO-nya sebagai auditor untuk tahun 2005. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu laporan auditor independen, yang mana berisi kami telah mengaudit neraca PT Bina Citra Pesona tanggal 31 Desember 2005 serta laporan laba rugi dan laporan laba ditahan, serta laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, kami melakukan audit berdasarkan standar auditing yang oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Dalam pemeriksaan terhadap hutang yang belum dicatat, kami temukan bahwa cek nomor 1415 untuk pelunasan utang dagang kepada toko Dian Kencana belum dicairkan akibat cek yang hilang dan belum dikirimkan penggantinya. Kami mengusulkan agar dibuat jurnal penyesuaian untuk mencatat utang dagang sebesar Rp7.760.000. Perusahaan juga belum mencatat gaji yang terutang bulan Desember dan upah minggu terakhir bulan Desember.
Untuk itu, kami juga mengusulkan agar dibuat jurnal penyesuaian untuk mencetak gaji dan upah yang terutang tersebut sebesar 76.352.000. Demikian pula untuk penyesuaian lain seperti yang termaktub pada usulan jurnal penyesuaian serta usulan jurnal reklasifikasi. Menurut pendapat kami, kecuali untuk dapat penyesuaian tersebut, maka laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bina Citra Pesona tanggal 31 Desember 2005 dan hasil usaha serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Mustafa. Kepada Ilham, silakan. Oke, materi selanjutnya adalah penjelasan atas laporan keuangan. Penjelasan 1, ikhtisar kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi yang dibuat oleh perusahaan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia. Apabila terdapat lebih dari satu metode akuntansi yang dapat dipakai, perubahan memiliki metode akuntansi yang diyakini paling akurat dan secara jelas mencerminkan kondisi dan situasi yang ada. Hal ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Mana persediaan. Persediaan itu merupakan ditetapkan berdasarkan harga terendah di antara harga pokok atau disingkat dengan FIPO atau harga pasar setiap akhir periode. Dilakukan perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap itu dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi, biaya reparasi, pemeliharaan, penggantian, dan sejenisnya. Dikapitalisasi sepanjang pengeluaran tersebut memberikan tambahan masa aktiva atau produktivitas aktiva yang bersangkutan. Apabila suatu aktiva dihentikan pemakaiannya, harga perolehan dan akumulasi di depresiasi aktiva yang bersangkutan dihapus dari catatan dan laba atau rugi dari penghentian. Tersebut dilaporkan dalam laporan laba rugi. Depresiasi aktiva dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Pengeluaran untuk peralatan kecil. Diamortisasi langsung ke rekening yang bersangkutan. Selanjutnya penentuan periode akuntansi. Periode akuntansi pada PT Bina Citra Pesona sama dengan tahun kalender. Selanjutnya adalah investasi. Investasi merupakan surat-surat berharga yang dimiliki perusahaan bersifat sementara atau pemilik kurang dari 50% dan tidak dimaksud untuk menguasai atau mengontrol perusahaan lain. Dan hitungan berdasarkan harga terendah di antara harga pasar atau harga pokok secara keseluruhan. Dividen yang diperoleh dari investasi dicatat sebagai pendapatan periode yang bersangkutan dan oleh karenanya dilaporkan dalam laporan laba rugi. Laba penjualan investasi juga dilaporkan dalam laporan laba rugi periode yang bersangkutan. Perusahaan juga lebih memutuskan untuk tidak menjual saham PT Bangunan Karya dengan tujuan untuk memperoleh kontrol atas perusahaan tersebut. Selanjutnya pajak penghasilan. Apabila terdapat perbedaan waktu antara pelaporan pajak dan penyusunan laporan keuangan, maka pada saat disusun laporan keuangan diakui dan dicatat utang pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut. Nah, Pajak penghasilan selanjutnya materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan. Nah, apabila terdapat perbedaan waktu antara pelaporan pajak dan penyusunan laporan keuangan, nah maka pada saat disusun laporan keuangan diakui dan dicatat utang pajak penghasilan. Besarnya pajak penghasilan dihitung sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut. Di mana di sini kami menjelaskan ada laba kena pajak dan sesuai tarif yang telah ditentukan. Sampai dengan 50 juta rupiah itu tarifnya 10%. Nah, yang kedua, kelebihan atau di atas 50 juta rupiah sampai dengan 100 juta rupiah itu dengan tarif 15%. Nah, yang ketiga yaitu kelebihan atau di atas 100 juta rupiah yaitu dengan tarif 30%.
Nah, penjelasan yang kedua yaitu ada tentang kewajiban, di mana utang perusahaan pada tanggal 31 Desember 2005 mencakup utang Wesel kepada Bank Ganesha, yaitu tertanggal 30 April 2005 sebesar 250 juta rupiah. Wesel ini jatuh tempo tanggal 30 April 2005 dengan tingkat bunga 12,3/4%. Nah, penjelasan ketiga yaitu kontrak sewa. Nah, kontrak sewa. Perusahaan itu menyewa sebuah gudang dengan perjanjian sewa atau operating lease yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 1996. Jumlah sewa per tahun untuk tahun 2003 dan tahun 2004 adalah Rp7.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2004, masa sewa tinggal 11 tahun 4 bulan. Dan pada tanggal tersebut disepakati bahwa pembayaran sewa dilakukan 2 tahun sekali dan dilakukan setiap tanggal 1 Mei tahun genap, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Nah, sisa nilai sewa yang telah disepakati berjumlah 75 juta rupiah. Nah, perusahaan menyewa peralatan dengan nomor voucher 702 pada PT Firman Jaya Utama, yaitu sebesar Rp31.952.000. Nah, jumlah tersebut didebitkan pada rekening sewa dibayar di muka dan diamortisasi profesional dengan tahun menikmati sewa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu ada penjelasan keempat, yaitu tentang laba per lembar saham, di mana laba per lembar saham dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat kelompok 12 sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri dan teman-teman akhiri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.